Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel podcast Horror Reborn. Untuk 1 jam ke depan, saya Mandala akan menemani kalian. Ning, Dirut lapar. Seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun menghampiri neneknya yang tengah berkutat dengan cabai di dalam tampah. Wanita tua itu menoleh. Melihat cucunya yang baru bangun, sembari mengucek mata, membuat dia tersenyum. "Makanlah, ada ubi kayu di meja dapur." Anak lelaki kecil bernama Dirut itu cemberut. "Ida ado nasi ning?" tanyanya setengah merengek. "Nggak ada nasi, Nek." "Makanlah dulu yang ado. Kage upah nining turun kita masak nasi. Makanlah dulu yang ada. Nanti upah nenek turun kita masak nasi." Setengah malas, Dirut melangkah masuk. Kalau boleh jujur, ia sudah bosan makan singkong. Rosma adalah seorang janda tua. Ia hidup miskin bersama cucu semata wayang yang ia punya. Suaminya sudah meninggal 4 tahun lalu. Sementara anak perempuannya dulu sempat menikah dan melahirkan Dirut. Tapi saat Dirut lahir, mereka bercerai. Kini anak perempuannya merantau ke kota besar dan tak pernah kembali lagi. Ada yang mengabarkan anaknya itu sudah menikah lagi di Jakarta sana. Bagi Rosma, asal anaknya bahagia, ia tak masalah kalau ia harus hidup kekurangan di kampung ini. Hanya saja kadang ia kasihan melihat cucunya yang sedang dalam masa pertumbuhan itu sering kekurangan makan. Andaikan ibunya Dirut mau kembali dan merawat anaknya, betapa bersyukurnya Rosma. Terus terang saja, ia bukannya keberatan mengasuh Dirut, tapi ia memikirkan nasib anak itu kalau tiba-tiba ia tiada. Sementara ibunya entah ada di belahan bumi mana sekarang. Rosma menyudahi pekerjaannya. Cabai di tampah itu akan ia bawa ke warung dan ditukar dengan sekilo beras, juga segelas minyak. Jika nanti masih ada sisa, dia akan membelikan jajan untuk Dirut demi menyenangkan bocah kecil itu. "Dirut, nining ke warung wapah dulu ya." "Iya, Ning." Rosma memasukkan cabai di tampah ke dalam plastik, lalu membawanya ke warung paling besar di kampung itu. Ia tersenyum tipis. Setidaknya lahan yang ia tanami sayuran bisa membantu, walau sedikit. "Bah, ambillah cabaiku," ujarnya begitu tiba di warung. "Bah, ambillah cabaiku." Wanita gemuk pemilik warung keluar. Saat ia berjalan, suara gemerincingan terdengar dari perhiasan yang ia pakai. "Apa ning?" Ia mengambil plastik hitam yang diletakkan Rosma di bangku panjang depan warung. "Apa, Nek?" Tak banyak bicara, pemilik warung menimbang cabai di dalam plastik. 3 kilo. "Nah, diambilkan duit apa beras, Ning?" 3 kilo. "Mau diambil uang atau beras, Nek?" "Minta bayi beras kilo, minyak segelas dengan jajan Dirut." "Minta beras saja sekilo, minyak segelas dan jajan Dirut." "Tidak 3 kilo sekalian, Ning." "Kagek kurang." "Tidak 3 kilo sekalian, Nek. Nanti kurang." "Tidak, petang kagek upah panen padi dari Wadija turun." "Tidak, nanti sore upah panen padi dari Wadija turun." Pemilik warung hanya bergumam, lalu menyiapkan apa yang diminta Rosma. Setelah siap, ia memberikan 1 kantong plastik belanjaan dan selembar uang berwarna hijau. "Makasih, Pak. Aku nak balik dulu. Dirut lah nunggu di rumah." "Terima kasih, Pak. Aku mau pulang dulu. Dirut sudah menunggu di rumah." "Oh iya, Ning. Kalau besok panen kacang apa labu, bawa ke sini bae." "Oh iya, Nek. Kalau besok panen kacang atau labu, bawa ke sini saja." Rosma hanya mengangguk
sebagai jawaban, lalu ia bergegas pulang. Dirinya sudah tidak sabar melihat ekspresi senang cucu semata wayangnya saat ia berikan jajan. Setiba di rumah, Rosma melihat bocah berusia 8 tahun itu sedang sibuk dengan bila bambu yang ia rajut. "Untuk apa, Nang? Untuk apa, Nang?" Dirut menoleh lalu meletakkan golok di tangannya. "Dirut namakan ikan, Ning. Kita mancing di batang ahi kecil dekat hepangan Wak Dija itu ya, Ning. Dirut mau makan ikan, Nek. Kita mancing di sungai kecil dekat kebun buah Wak Dija itu ya, Nek." Rosma tersenyum. Dia mengajak cucunya duduk di pance atau balai-balai bambu di teras gubuk mereka. "Duduklah dulu, Nang. Tadi Nining dari jual cabai ke warung Wak Pa. Ini ada Nining belikan jajan." Mendengar kata jajan, wajah Dirut langsung berseri. Dia dengan antusias menunggu neneknya mengeluarkan jajan dari dalam plastik. Anak kecil itu begitu senang sebab ia jarang sekali dibelikan jajan. "Banyak dapat cabainya, Ning?" "Lumayan. Bisa beli beras sekilo dan minyak. Masih ada sisa 20.000 lagi untuk pegangan." Rosma menatap cucu kesayangannya. Ia merasa di dunia ini hanya Dirut yang ia punya. Wanita tua itu masuk ke dalam, menyiapkan keranjang dari bambu, lalu memasukkan beberapa keperluan untuk menyiangi kebun seperti golok, celurit, dan koret. Setelahnya, ia mengajak Dirut untuk pergi ke kebun. Kebun sayuran mereka memang bersebelahan dengan sawah dan juga kebun duku milik juragan di desa mereka yang sering disapa dengan Wak Dija. Setibanya di kebun, Dirut langsung menuju sungai kecil yang ia maksud untuk memancing. Setelah memasang umpan, ia dengan sabar menunggu ikan-ikan memakan umpannya. Sementara Rosma mulai sibuk menyiangi rumput di kebun sayurnya. Ia juga membuang tunas-tunas terung yang sudah tidak berguna dan menabur semacam bubuk pengusir bekicot di sekitar kol-kolnya yang mulai tumbuh subur. Tak terasa, matahari mulai tinggi saat Dirut menghampirinya dengan wajah cemberut. Di tangan anak itu ada seekor ikan yang ia bawa. Kecil, tak lebih besar dari 3 jarinya. "Nggak ada ikannya, Ning," keluh anak kecil itu lemas. Rosma tak menyahut. Ia menatap lurus ke depannya. Tepat di bawah rimbunan pohon kemangi, ia melihat ada seekor hewan berwarna keabuan yang tengah bersembunyi. "Shh, Dirut, mau makan daging tidak?" bisik wanita tua itu sembari tersenyum. "Mau, Ning. Kalau begitu, bantu Nining tangkap kelinci itu." Rosma menunjuk ke arah rimbunan pohon kemangi. Seolah mengerti, Dirut langsung melepaskan ikan di tangannya dan mulai mengintai kelinci gemuk itu. Akan tetapi, saat mereka sepakat untuk menyergap hewan bertelinga panjang tersebut, ternyata lolos dan berlari ke arah kebun buah Wak Dija. "Kejar, Ning!" Dirut berseru. Keduanya mengejar kelinci itu dengan semangat. Mereka sudah membayangkan betapa lezatnya kalau daging kelinci itu mereka panggang. Tentu saja itu cukup untuk lauk makan mereka hari ini dan besok. Kelinci berlari semakin dalam memasuki kebun. Rerimbunan pohon manggis dan kemang membuat suasana sedikit gelap meski matahari hampir mencapai titik tertingginya. Tanpa terasa, mereka sudah semakin jauh meninggalkan kebun sayuran tempat keduanya pertama kali melihat kelinci tadi. Rosma juga sudah mulai kelelahan karena faktor usia yang memang tak muda lagi. Akhirnya mereka sampai di sebuah perkampungan kecil. Hanya ada 10 sampai 15 rumah yang berjejer rapi di tepi jalan berbatu yang saat ini mereka pijak. Rumah-rumah di sini juga rata-rata setengah tiang
Rosma memutuskan untuk mengajak Dirut singgah ke salah satu rumah, berniat meminta segelas air untuk dia dan juga cucunya. Dengan ragu, ia mengetuk salah satu pintu rumah yang paling ujung. "Assalamualaikum." Terdengar langkah kaki dari dalam, menyusul daun pintu yang terbuka. "Waalaikumsalam." Seorang wanita yang berusia sekitar 30-an berdiri di hadapan Rosma. Wajahnya cantik berkulit putih bersih dengan senyuman ramah. "Ada perlu apa, Nek?" Pertanyaan wanita itu menyadarkan Rosma dari rasa terpesona. Ada air putih, Dek." Ia menyahut gelagapan. Seumur hidupnya belum pernah ia bertemu seorang wanita secantik ini. "Oh, ada. Ayo masuk." Wanita itu mempersilahkan Rosma dan cucunya masuk ke dalam rumah. Keduanya dipersilakan duduk, lalu wanita itu meninggalkannya di ruang tamu. Tak berapa lama kemudian, wanita cantik itu kembali sambil membawa satu buah kendi dan 2 cangkir terbuat dari tanah liat di atas nampan kayu. "Maaf, agak lama, Nek. Ini air dari sungai yang tak jauh dari sini. Sungainya bersih dan airnya segar. Minumlah." Dengan telaten, wanita itu menuangkan air ke dalam 2 gelas cangkir, lalu memberikannya kepada Rosma dan juga Dirut. "Terima kasih, Dek," hatur Rosma setelah selesai minum. "Sama-sama. Nenek dari mana? Kenapa bisa sampai sini?" "Saya dan cucu saya ini mengejar kelinci. Tadi kelinci itu ada di kebun sayur kami. Tapi semakin dikejar, semakin cepat larinya. Tak terasa kami sudah sampai sini." Wanita cantik itu tersenyum. "Sama seperti dunia, Nek. Semakin dikejar semakin jauh. Nenek pasti orang baik. Maka dari itu bisa sampai di kampung kami. Sayangnya nenek tinggal di dusun yang sudah merajalela kejahatannya. Pulanglah, Nek. Sampaikan pada mereka beribadahlah kepada Tuhan yang satu, sebelum mereka mendapat musibah yang tidak satu orang pun bisa mencegah." Rosma terdiam mendengar ucapan dari wanita muda di hadapannya. Ia merasa ucapan dari wanita ini bukan sekadar omong kosong. Lagipun ia menyadari dusunnya penuh dengan kemaksiatan, judi, miras, dan zina sudah dianggap biasa saja di dusunnya. Belum lagi dusun sebesar itu yang terdiri lebih dari 200 kepala keluarga. Mengapa sama sekali tak ada masjid di dusun itu? Rosma sebenarnya orang lama di sana. Dulu ada masjid di tengah-tengah dusun, tapi seiring dengan para tokoh agama dan para orang tua yang kebanyakan sudah meninggal, maka tak ada lagi anak muda yang mau beribadah. Masjid dirasa sudah tak berguna. Entah bagaimana mulanya, masjid di dusun itu dihancurkan dan diganti menjadi sebuah toko pertanian. "Ayo, Nek, saya antar pulang," ujar wanita cantik pemilik rumah. Rosma tersadar dari lamunannya. Ia mengangguk lalu mengamit tangan cucunya untuk pulang. Rosma tersadar saat sudah memasuki lahan kebun sayurannya. Ia tercenung beberapa saat. Tadi ia dan cucunya mengejar kelinci hingga ke ujung kebun buah Wadijah. Ia baru ingat kalau tempat itu adalah hutan belantara. Sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman hidup, ia tentu sudah hafal dengan seluk-beluk daerah sini. Dan ia juga sudah sering ke ujung kebun buah itu. Tapi ia tak pernah melihat ada kampung. Seketika Rosma tersadar. Itu memang sebuah kampung, tapi bukan kampung manusia seperti dirinya. Dulu sekali ia sering mendengar orang tua bercerita bahwa ada kampung tersembunyi yang disebut Kampung Bunian. Hanya orang tertentu
yang bisa melihat kampung itu. Sungguh ia tak menyangka di usia senjanya ini malah dirinya bisa melihat kampung tersebut. Ia bergegas mengajak cucunya pulang ke rumah dan memetik sayuran secukupnya untuk teman makan nasi malam ini. Kelinci tadi rupanya belum menjadi rejeki mereka. Keesokan harinya, Rosma memilih tidak ke kebun. Ia menanak nasi selepas sholat subuh dan menyiapkan makanan untuk cucunya. Ia akan pergi ke rumah Rie atau lurah untuk menyampaikan pesan orang Bunian kemarin. Ia akan meminta agar masjid didirikan kembali. Setelah selesai memasak, Rosma membangunkan cucunya. Ia meminta anak itu segera melaksanakan sholat. Setelah sarapan, Rosma berpesan agar Dirut jangan berkeliaran dan menunggunya di rumah. "Nining mau kemana?" tanya bocah kecil bertubuh kurus itu. "Nining mau ke rumah Rie, ada perlu." Setelah berpamitan pada cucunya, Rosma berjalan mantap menuju rumah Rie. Rumah bercat hijau yang terletak di tengah-tengah kampung itu terlihat megah dan mewah. Gerbangnya kokoh dan 2 mobil sedan terparkir di halaman. "Ah, ada apa, Ning?" Seorang lelaki setengah baya dengan pakaian rapi menanyai keperluannya begitu Rosma sampai di depan teras. "Ada yang mau saya bicarakan, Rie." "Duduklah dulu," sahut lelaki itu sembari tangannya asik mengelus-elus anjing peliharaannya yang tertambang di samping teras. Lelaki berkumis tebal itu duduk di hadapan Rosma. Sikapnya terkesan angkuh dan arogan. "Ada apa?" tanya Rie tanpa basa-basi. "Saya mau masjid didirikan lagi." Kening Rie berkerut usai mendengar jawaban Rosma. Ia pikir nenek tua itu pasti masih mengigau. "Tidak ada lahan." "Lahan masjid yang dulu ada, Rie." "Lahan masjid yang dulu itu milik Haji Mustafa dan sekarang itu sudah diambil alih cucunya untuk membangun toko pertanian. Nining tidak lihat apa?" Rosma menghela nafas. "Tapi itu sudah diwakafkan untuk masjid, Rie." "Lalu maksud Nining, kita bongkar toko pertanian itu dan kita dirikan masjid?" Rosma mengangguk. "Tidak bisa. Enak saja Nining bilang begitu. Nining tidak punya lahan pertanian, wajar. Tapi saya dan masyarakat di sini punya ratusan hektar sawah dan perkebunan, dan toko pertanian itu berperan besar. Sudahlah, pulang saja Nining ke rumah. Tidak usah banyak bicara. Entah besok atau lusa juga Nining mati. Siapa yang mau mengurus kalau bukan kami? Jangan banyak tingkah." Rie meluapkan kekesalannya panjang lebar. Baginya, pemikiran Rosma sangat tidak masuk akal. Rosma berdiri. Ia menudingkan telunjuknya ke arah Rie. "Kau Rie di kampung ini. Kau pemimpin. Tapi lihat kampung ini. Judi, narkoba, zina, dan minuman keras semuanya kau legalkan. Ingat Rie, ada akhirat." "Ah, hidup itu cuma sekali. Ya nikmati. Memangnya hidupmu? Lihat hidupmu itu. Kau sholat setiap saat, tapi kau masih susah. Masih miskin-miskin saja kulihat." Melihat keras kepalanya sikap Rie, Rosma terdiam. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan tentang orang Bunian yang ia temui kemarin. Cukuplah dia saja yang mengingatkan manusia di hadapannya ini. "Ingat Rie, Allah tidak tidur. Dia mendengar semua ucapanmu. Kalau kau tidak mau beribadah dan tidak mengingatkan orang yang kau pimpin untuk beribadah, jangan menyesal kalau Allah menurunkan azabnya." Rosma meninggalkan rumah Rie dan kembali ke gubuknya. Ia mengajak cucunya ke sungai mencari ikan-ikan kecil untuk dijadikan pais atau pepes. Sepulang dari sungai, Rosma berpapasan dengan orang-orang kampung.
Tapi semuanya menatap ia sinis. Tak ada yang menyapa seperti biasanya. Bahkan saat ia memutuskan untuk menyapa lebih dulu, sama sekali tak ada yang menanggapi. Begitu sampai rumah, ia melihat anak Wak Dija sudah berdiri di teras gubuknya. "Ini upah panen padi kemarin, Ning," ujar lelaki berusia 30-an itu. "Oh iya, terima kasih ya." Rosma dengan senang hati menerima beras dalam karung kecil yang sudah diletakkan di atas pance. "Ning, kenapa masih bekerja untuk dapat beras? Bukankah Nining taat beribadah? Minta saja sama Tuhan Nining itu." Rosma terdiam mendengar ucapan dari anak Wak Dija. Ia menatap lelaki itu. "Apa maksudmu?" "Tidak," sahut lelaki itu, lalu pergi begitu saja. Seketika Rosma menyadari sesuatu. Pasti Rie sudah menyebarkan perdebatan mereka tadi pagi. Ia menghela napas pelan. Heran saja kenapa orang seperti itu yang memimpin kampungnya. Tak mau ambil pusing, Rosma menyuruh cucunya mandi dan ganti baju. Ia sendiri masuk ke dalam rumah sembari membawa karung beras dan setengah ember ikan kecil-kecil perolehannya dari sungai. Selepas membersihkan ikan, ia menghela nafas melihat wadah garam yang kosong. Mau minta tolong pada Dirut, tapi cucunya itu sedang mandi. Mau tak mau ia sendiri yang ke warung untuk membeli garam. "Pah, aku beli sebungkus garam," pintanya pada pemilik warung langganannya. Pemilik warung itu, Cek Ipah, hanya memberikan sebungkus garam tanpa banyak bicara. Saat akan membayar, Rosma melihat seorang anak muda datang sembari membawa karung kosong. "Cek Ipah, mana tomat yang mau dibawa ke tempat Mang Aman?" tanya pemuda itu. "Itu yang dibakul, bawa saja semua," Cek Ipah menyaut sembari menerima uang dari Rosma. "Aman mau hajatan apa, Pak? Kau beli tomat banyak sekali?" Rosma tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Iya, Ning. Orang-orang kampung semua sudah kumpul di sana bantu-bantu masak, bikin panggung, dan menyiapkan acara. Seminggu lagi Dina menikah dengan orang dari Palembang." "Kok aku tidak diberitahu ya?" Rosma bicara sendiri. Cek Ipah tengok kiri kanan untuk memastikan tak ada orang. Rie bilang Nining tak usah diberitahu. Memangnya Nining ada masalah apa dengan Rie? Rosma seketika tersenyum mengerti. Ia hanya menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan Cek Ipah. "Tidak ada apa-apa. Ya sudah, aku pulang dulu, mau masak. Dirut pasti sudah lapar." "Terima kasih, Pak." Rosma meninggalkan warung dan pulang ke rumah. Ia maklum akan perbuatan Rie. Ini adalah akibat dari kebenaran yang ia sampaikan. Rosma menyiangi halaman juga pekarangan rumahnya. Ia memilih sibuk dengan kegiatannya sendiri daripada memikirkan pengucilan yang sedang ia hadapi saat ini. Sementara itu, di tempat acara pernikahan berlangsung, orang-orang sedang asik berpesta menikmati alunan musik dari orkes ternama yang terkenal di kota provinsi. Bukan main-main memang acara pernikahan tersebut. Amat mewah dan berlebih-lebihan. Namun, siapa mau protes? Bagi masyarakat sini, sudah umum melangsungkan pernikahan dengan pesta yang meriah malah. Kalau kurang meriah, akan dicemooh oleh masyarakat kampung. Kedua mempelai duduk manis di atas pelaminan. Mereka tampak sangat bahagia. Senyum tak lepas dari bibir keduanya. Saat acara tengah meriah-meriahnya, seorang wanita setengah baya berpakaian kumal masuk ke dalam tenda. Ia tak sendiri, melainkan dengan dua orang anaknya yang juga berpakaian kumal dan dekil. Tak hanya sampai di situ, selain kumal dan dekil, orang-orang juga jijik melihat koreng-koreng yang ada di tubuh mereka.
Wanita kumal itu menghampiri bagian prasmanan. "Permisi, boleh aku minta segelas air?" ujarnya parau. Dengan ekspresi jijik dan meremehkan, beberapa orang yang menjaga prasmanan menutup hidung mereka. "Di sini tidak ada air. Pergi sana." "Tolonglah, kami kehausan. Kami tidak meminta apa-apa. Kami hanya minta air. Segelas saja." Wanita itu memelas. "Kubilang tidak ada, ya tidak ada. Sudah, cepat sana pergi. Kamu ini tidak sadar diri apa? Mau mengacaukan pesta ya? Sana." Bukannya iba melihat wanita itu, ibu-ibu yang menjaga prasmanan malah semakin mengusirnya. "Hei, sudahlah, berikan saja dia segelas air. Cuma air juga kan? Tidak perlu terlalu pelit." Pengantin wanita tiba-tiba menimpali. Tanpa mengindahkan ucapan pengantin, ibu-ibu di prasmanan tetap mengusir wanita itu. Akhirnya, karena orang-orang di prasmanan tak mau memberinya air, wanita itu segera pergi ke bagian dapur. Ia berharap ada seseorang yang mau berbaik hati memberinya segelas air. "Boleh aku minta segelas air?" tanyanya pada seorang ibu yang tengah membuat kopi dalam jumlah banyak. "Apa? Kau minta air? Tidak ada." "Enak saja. Memangnya ini rumah nenek moyang kau? Seenaknya saja minta-minta di sini. Tolonglah, kami sangat kehausan." "Tidak ada. Di sini tidak ada air. Tolonglah, Bu." "Oh, kamu mau air? Nih." Twih. Ludah si ibu si pembuat kopi mendarat di hadapan wanita kumal itu. "Itu air. Air ludah." Merasa sangat terhina, wanita kumal itu menghela nafas lalu berucap, "Baiklah, kalau memang kalian tidak punya air, aku akan berdoa semoga Allah memberikan air yang banyak dan melimpah untuk desa ini." Setelah mengatakannya, wanita kumal bersama kedua anaknya pergi. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah gubuk tua di ujung kampung. "Nek, bolehkah aku minta segelas air?" ujarnya pada Rosma yang tengah menyiangi rumput. Rosma menoleh dan mendapati seorang wanita kumal bersama dua anak yang tak kalah kumal. "Air? Oh, ada. Mari, mampir dulu," ajak Rosma, lalu mempersilahkan ketiga orang itu masuk ke dalam rumah. Ketiganya masuk dan duduk di ruang tamu beralaskan tikar pandan. Rosma menyuguhkan seteko air dan 3 gelas kosong. "Minumlah." Ketiga orang itu minum dan terlihat sangat haus. Setelahnya mereka mengucapkan terima kasih. Rosma tersenyum. "Kalian mau makan? Kebetulan saya punya makanan. Tapi maukah kalian makan? Nasinya sudah dingin karena sudah saya masak sejak pagi." "Tidak usah repot-repot, Nek. Nenek beri minum saja, kami sudah berterima kasih," sahut wanita kumal itu. "Tidak usah sungkan," sahut Rosma. Lalu ia ke dapur dan mengambil nasi serta semangkuk tumis kacang panjang lengkap dengan ikan asin serta sambal terasi. Rosma mengidangkan makanan itu di hadapan tamunya. "Makanlah, habiskan saja. Kebetulan saya sedang ada rezeki." Ketiga orang itu berterima kasih banyak kepada Rosma. Mereka makan dengan lahap sampai nasinya habis. Setelah kenyang, mereka sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon diri. Rosma mengantarkan mereka ke pintu. Akan tetapi, ia terkejut saat keluar dari pintu rumahnya. Wanita kumal penuh koreng itu berubah menjadi seorang wanita muda berparas cantik. Kulitnya putih bersih dan tak ada koreng sama sekali. Dua anak kecil juga sudah berubah. Mereka adalah dua anak laki-laki tampan dengan pakaian bagus. "Nenek yang baik, terima kasih banyak atas kebaikan budimu. Dengarkanlah pesanku. Malam ini, ajaklah cucumu duduk di atas lesung kayu. Malam ini, kampungmu akan kedatangan tamu tak diundang yang tidak bisa ditolak oleh siapapun." Rosma masih terpaku dengan kejadian yang ia lihat barusan.
Bagaimana bisa seorang wanita kumal tiba-tiba berubah menjadi cantik luar biasa? Nenek, Rosma tersadar saat wanita itu menyentuh bahunya. Ia mengangguk. Iya, akan saya lakukan. Baiklah, saya tidak bisa lama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya pergi dulu. Ayo anak-anak. Wanita itu berjalan meninggalkan rumah Rosma, diikuti kedua anaknya. Akan tetapi, baru 10 langkah ia berjalan, tiba-tiba saja ia lenyap, seperti menyatu dengan udara. Rosma kembali terkesiap. Ia tak punya banyak waktu untuk terkejut karena hari sudah menjelang sore. Ia bergegas menjemput cucunya yang sedang bermain. Setelah mengajak cucunya pulang, Rosma berusaha mengambil lesung kayu yang ia simpan di samping rumah. Lesung ini biasa ia gunakan untuk menumbuk kopi atau bahkan gabah. Tepat tengah malam, pesta pernikahan makin meriah. Meski pengantin sudah dibawa masuk, anak-anak muda yang lain masih asik berpesta dengan menenggak minuman keras. Belum lagi yang asik menghisap ganja dan berjudi kartu. Suara musik membuat mereka meliuk-liukan tubuh ke kanan dan ke kiri. Asap rokok di mana-mana. Wanita-wanita muda juga asik berjoget di atas panggung dengan laki-laki mengelilinginya. Kemaksiatan sudah merajalela dan yang tua-tua seakan menutup mata. Suara dentuman keras dari hulu kampung mengalahkan tabuhan musik. Semua aktivitas berhenti. Mereka saling pandang satu sama lain, bertanya lewat isyarat. Suara apa itu? Pertanyaan mereka terjawab dengan datangnya air bah yang memorak-porandakan panggung, bahkan kampung mereka. Suasana malam itu kacau. Orang-orang yang terlelap mendadak terbangun. Suara teriakan dan jerit minta tolong terdengar di mana-mana. Semua tersapu air. Tak terkecuali rumah, pohon, dan hewan-hewan peliharaan ikut hanyut. Begitu juga manusia. Banyak yang berusaha menyelamatkan diri dan naik ke tempat yang lebih tinggi. Tapi air lebih dulu menghanyutkan tubuhnya. Banjir datang susul menyusul. Tak ada yang menduga akan terjadi hal seperti ini. Sebab sekarang tengah musim kemarau. Paginya, mayat-mayat dan bangkai hewan mengambang di sungai. Harta benda milik orang kampung itu menjadi bagian masyarakat yang terletak di kampung hilir. Ada yang dapat kaleng berisi uang, ada yang dapat lemari, bahkan ada yang dapat bensin beberapa jerigen. Setelah banjir surut, wartawan surat kabar berdatangan. Mereka mencari seseorang yang bisa diwawancarai. Pagi itu, mereka bertemu Rosma dan Dirut yang baru saja turun dari lesung kayunya. Rosma diwawancarai, ditanya kemungkinan penyebab banjir dan sebagainya. Rosma menjawab jujur dan tak ada yang ia tutupi. Dirinya berharap dengan cerita yang ia sampaikan akan menjadi ibrah bagi generasi di masa mendatang. Tim penyelamat menemukan ada 2 orang lain yang selamat dan tersangkut di pohon duku. Mereka adalah sepasang pengantin yang hari itu melangsungkan pernikahan. Rosma kembali ke gubuknya. Ia bersyukur gubuknya tak rusak parah, sehingga ia masih bisa memperbaikinya dibantu oleh tim penyelamat. Seminggu kemudian, anak perempuannya datang dan bersujud di kakinya memohon ampun. Ia membaca berita tentang banjir dan wawancara dengan Rosma di surat kabar. Ia tersadar saat itu juga jika ia telah menyia-nyiakan ibu dan anaknya. Bersama suami barunya, anak perempuan Rosma mengunjungi kampung itu. Mereka meminta Rosma ikut ke kota Jakarta dan tinggal di sana. Awalnya, Rosma menolak. Tapi saat Dirut yang meminta, ia hanya bisa mengangguk, mengiyakan.
Rosma menjual kebun sayurnya dan ikut dengan anaknya ke Jakarta. Tak disangka, ternyata ia memiliki menantu yang baik, dan kini dirinya sudah jadi nenek dari 3 orang cucu, yakni Dirut dan kedua adiknya. Rosma tersenyum. Di balik kejadian besar yang ia alami, ada hikmah lebih besar yang menanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.